Shalom semuanya. Selamat pagi. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Semua jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mau membawa hati kita untuk menyembah Dia. Kita mau mengikut Yesus.
sudah memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kita mau mengejar hadirnya di dalam hidup kita ya Yesus. Kita mau sama-sama katakan dekat padamu itu rindu untuk kami Tuhan Yesus.
Biarlah setiap kami pagi hari ini kerinduan yang sama, Engkau hadir dalam setiap kami, dan Engkau menjadi jawaban dalam setiap persoalan kami. Roh Kudus bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami duduk diam dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, sehingga kebenaran yang kami dengar semua berasal daripada Tuhan. Kami tidak izinkan suatu kuasa pun di luar daripada Tuhan. Kami tolakkan, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dengan urapan Allah, Engkau menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang kematian dalam Tuhan. Judul khotbah saya pagi hari ini kematian dalam Tuhan. Kayaknya agak ngeri ya. Kematian di dalam Tuhan. Coba kita buka Filipi pasal 3 ayat 11. Filipi pasal 3 ayat yang ke-11. Mulai dari ayat 10, ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Terima kasih. Dalam suratnya Paulus menulis yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Kalimat penting yang patut diperhatikan dalam ayat ini adalah serupa dengan Dia dalam kematiannya. Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kematian dalam Tuhan menuju kepada suatu proses perjalanan hidup kekristenan yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Jadi sebelum orang percaya mengalami kematian secara fisik, ia harus terlebih dahulu memasuki proses kematian manusia lama. Jadi sebelum kita mati secara fisik kita, seharusnya kehidupan lama kita itu yang mati duluan. Seharusnya orang percaya itu harus seperti itu. Kalau dia nggak mati, hidup lamanya dia tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan.
sehingga dia akan menghasilkan dua. Dan dikatakan dalam Galatia itu, pasal Galatia pasal 5. Jadi harus manusia lama kita itu harus benar-benar mati. Di sana apa sih manusia lama kita? Banyak. Kita bisa baca dalam Galatia pasal 6 ayat 19 sampai 21 di sana. Hidup kita harus benar-benar dimatikan. Perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, kalau kita masih dendam sama orang, apakah itu manusia baru? Bukan kan? Kita dengki, apakah itu bagian dari manusia baru? Bukan. Itu manusia lama. Iri hati, ya tetangga beli motor atau beli kulkas, dia kedinginan. Maksudnya apa kedinginan? Dia omongin, dia kan itu pasti kredit ya. Kalau masih seperti itu, harus hilang dulu. Kita masih sombong, nggak bisa mengampuni orang lain. Itu bagian dari manusia lama kita. Tuhan bilang harus mati dulu. Kalau bapak-bapak yang masih kita bekerja, ya saya mengalami bekerja, sehingga saya punya sekretaris, saya punya admin yang cukup bagus. Walaupun begini juga, ya kalau bapaknya mau macam-macam bisa saja. Karena waktu saya bekerja, saya seorang pemimpin, bisa aja. Masih punya keinginan seperti itu, jangan. Apalagi kita sudah berkeluarga, buat apa sih mau main api seperti itu? Jangan. Tinggalkan. Lihat yang di rumah, lihat anakmu. Anakku menunggu papa pulang. Istri menunggu suaminya pulang. Itu harus kita tinggalkan. Itu bagian dari manusia lama kita yang dibilang tadi harus dimatikan. Sebelum fisik kita mati benar-benar. Karena bulan lalu saya disuruh Bapak Ibu untuk melayani orang dalam kematian ya. Ya salah satu kita cuma punya keluarga. Saya bilang sama mereka, karena memang banyak orang-orang ya, memang maksudnya ada orang Chinese gitu kan. Hanya katanya hidupnya dia bilang, saya mau dihidupkan secara Kristen. Lalu saya tanya keluarganya, dia bilang ya dia sudah terakhir itu sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suaminya nggak pernah datang. Suaminya tinggalin anak-anaknya, tinggalin istrinya, sampai istrinya mati pun dia nggak datang. Jadi sebenarnya kalau manusia lama kita nggak dimatikan, kita nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bisa melayani di sini, bisa kita berdiri di sini, tapi sebenarnya pelayanan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena manusia lama kita masih terus bercokol oleh itu. Apakah pada saat kita lahir baru, apakah itu selesai semuanya? Pada saat kita terima Tuhan Yesus, Tuhan bilang, ya saya ampuni. Tetapi masalahnya, persoalan yang mesti kita jalani adalah dampaknya.
Dampaknya bagaimana? Dampak yang tidak baik itu memang kita harus jalani, kita harus lewati lagi. Mungkin kita tukang pemarah. Pada saat kita lahir baru, kita bilang saya apa keputusan tidak jadi marah. Kalau pas naik mobil mau diserempet, kalau bilang apa itu? Kayak di mana kita pergi, binatang-binatang begitu ya. Enggak bakalan lagi seperti itu. Pasti berubah. Kita dari menjadi pemarah jadi mulai berubah. Semakin hari kita mengikuti Tuhan itu sebenarnya harus ada perubahan. Saya orang yang sebenarnya memang jujur. Kalau dibilang keras ya benar keras. Lihat aja dari misalnya sudah keras. Tapi kalau orang bilang udah Hello Kitty katanya hatinya. Dan keras, ya kita keras. Tetapi hari demi hari engkau diperbarui kalau engkau mengenal Tuhan. Jadi jangan sampai itu yang membuat engkau tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi harus dimatikan. Proses kematian manusia lama artinya menanggalkan semua kebiasaan hidup. Seperti dari Galatia 5:19-21. Sebelum kita mengambil keputusan mengikuti Tuhan Yesus dengan segala pola berpikir dan filosofinya, proses kematian manusia lama mengawali atau mendahului kelahiran baru yang Tuhan berikan, atau bisa berjalan serempak atau sejajar dalam hal ini. Tidak ada kelahiran baru tanpa kematian manusia lama. Ya, tidak ada namanya kita lahir baru kalau manusia lama kita tidak dimatikan. Sebenarnya berjalan dengan waktu. Kalau engkau sudah mengambil keputusan mengikuti Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, pasti hari demi hari hal-hal yang seperti itu akan berubah. Asalkan engkau ambil keputusan. Kita yang ambil keputusan. Istri kita bisa ngomong, kamu berubah. Suami kita bisa bilang, kamu berubah. Itu hanya ngomong doang. Hanya mereka membantu untuk ngomongin ke kita. Tapi yang melakukan, mengambil keputusan itu adalah dari kita pribadi. Kalau istri kita bilang, udah jangan main perempuan ya, jangan lihat perempuan di sana sini ya, bertobat ya. Seharusnya mengambil keputusan kan kita akhlak. Kalau nggak mungkin, siapa yang bisa mengubah kita? Harus dari kita. Nah, ini pas ada Pak Sutri ini. Pak Sutri jangan anggap bahwa orang-orang tua yang datang ya. Saya berharap semua keluarga-keluarga muda ayo datang. Karena di sanalah kita mulai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Jangan sampai hanya orang tua semua. Tar habis. Anak muda tidak pernah datang. Ayo. Kenapa kita harus ibadah? Ya supaya di sana kita dapat firman. Itu yang akan berubah hidup kita loh. Kalau nggak ada firman yang disampaikan, kita nggak bakalan berubah. Yang pernikahannya baru 1, 2 tahun, 3 tahun harus benar-benar datang kepada Tuhan. Memang benar tahun pertama, tahun kedua pernikahan itu kan indah. Semuanya karena berjalan dengan baik, karena kita baru mempenyesuaikan. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima mulai ada persoalan. Oh kamu kayak begitu ya? Oh kamu begitu ya? Tapi kalau engkau benar-benar datang kepada Tuhan, engkau mendengar kebenaran yang disampaikan, engkau akan berubah. Mungkin pasanganmu ada kekurangan di sana. Pasanganmu pasti ada kekurangan. Dia tak sempurna. Tapi karena mau mendengar kebenaran, ya sudah Tuhan, aku tetap mengasihi dia.
Walaupun memang dalam hati kita, kapan dia berdoa? Tapi kalau engkau tidak datang lagi, sayang, kita sudah punya ibadah dengan itu. Kita punya doa, nah itu doa juga. Ayo semua, ayo berdoa. Karena nanti kalau kita semua berdoa dengan saya sudah mulai satu visi, kita berdoa juga nanti nggak harus ditunjuk yang berdoa siapa. Pasti urapan Allah akan menuntun kita semua bisa berdoa. Sekarang kan masih dituntut dulu. Ayo kamu doa Pak, ini doa ini, doa itu. Tapi nanti saatnya kita nggak seperti itu. Karena saya alami juga di dalam doa itu. Kita nggak perlu disuruh berdoa. Dengan sendirinya kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, itu engkau berdoa saja. Para pemuda Yud, ayo datang berdoa. Karena banyak hal lewat doa yang dikerjakan Tuhan. Kalau saya memang dari dulunya, mulai masih muda, banyak berdoa, puasa. Tanya Yesus saya sebenarnya waktu menikah itu berat badan saya 45. Karena kita banyak puasa, banyak doa. Dan saya dapatkan istri saya lewat doa. Jadi kita doa semalaman. Saya ketemu di daerah Sudirman, di Bang Pen waktu doa semalaman. Karena dulu saya ikutin banyak doa semalaman. Diperkenalkan jadi istri sampai saat ini. Karena itu ketemu lewat doa. Jadi jangan malas ya anak muda. Ayo berdoa buat pasangannya, datang dalam doa. Amin anak muda. Berarti hari Kamis saya lihat ada anak muda yang datang berdoa. Amin. Itu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus orang percaya adalah ciptaan baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Alkitab juga menyebutkan bahwa orang percaya telah dilahirkan oleh Allah. Namun itu bukanlah sesuatu yang otomatis bisa terjadi dengan sendirinya. Kelahiran baru adalah hasil atau buah dari perjuangan panjang ketika orang percaya bersedia meninggalkan cara hidup yang lama. Dari awal saya bilang ada proses. Kalau tidak ikuti proses seperti itu, ya nggak akan selesai sampai nanti kita mati secara fisik ini diambil. Kita nggak akan berubah. Karena hidup kita ini kita mengikuti Tuhan. Kayak Kristen kan juga dikatakan bahwa jalan hidup siapa? Jalan hidup Yesus kan yang harus kita ikuti. Engkau jadi orang Kristen, tapi engkau tidak mengikuti jalan hidup Tuhan. Kamu sebenarnya bukan orang yang percaya pada Tuhan. Karena jalan hidup itu ya jalan hidupnya Yesus yang kita ikuti. Yang masih main judi bertobat. Yang masih memukul istrinya bertobat. Itu bukan jalan hidup orang percaya. Supaya kita bisa dapat Galatia 5:22-23 itu coba. Itu. Kalau kita mau hidup dalam Tuhan apa itu di sana? Galatia 5:22-23. Saya tampilkan. Bisa? Dalam aja.
Galatia 5 22 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita jadi manusia baru, seharusnya ini yang kita kenakan dalam hidup kita. Ini yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita nggak kenakan, karena kita sudah diperbarui. Seharusnya dalam pembaruan itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Kita bukan lagi di bawah hukum, kita sudah dibebaskan. Jadi seharusnya kita akan berubah dan kita kenakan ini Galatia 22-23 harus ada dalam hidup kita. Kita memiliki kasih, bukan kasih yang karena ada sesuatunya. Oh, saya mengasihi orang itu karena saya tahu nanti dia pasti bisa saya atur atau bagaimana. Bukan seperti itu. Engkau sabar karena benar-benar engkau berubah. Engkau berubah karena engkau tahu kebenaran. Engkau tidak mencari-cari yang lain. Kau laki-laki atau kau wanita cari yang lain. Tapi karena engkau tahu kebenaran, kau takut. Saya waktu bekerja, sekretaris saya ada, dan cukup lumayan cantik. Saya waktu mau interview orang aja ya, sebenarnya banyak di antara mereka, apalagi wanita-wanita ngomongnya, wah, nggak apa-apa, lulusin aja. Bisa saya bekerja di sini, nanti apa aja bisa, mau ketemuan kemana. Tapi saya nggak pernah lakukan itu. Dan istri saya sebenarnya tinggal di Kalideres. Kalau saya mau berbuat aneh-aneh, saya kan tinggal di Cipecang, Cilengsi. Karyawan kan itu hampir 1.000. Kalau saya mau macam-macam, dia nggak ngelihat kok. Di sana kita punya rumah ada 2. Yang satu memang ada anak-anak karyawan yang saya bawa dari Kalideres, hanya mereka tinggal di rumah waktu itu. Kan? Atau di sana kan hotel-hotel juga murah. Tapi kita tahu kita ini anak Tuhan yang sudah diperbarui. Jangan kotori yang seperti itu. Jangan bertobat. Karena apa? Apalagi kita punya anak-anak wanita, ya. Kan kita mau berbuat juga ingat, anak-anak saya ada. Memang kalau mau kotaknya sudah berapa naik ya, pasti ya. Harus berubah. Gak boleh. Dalam Kolose 3 ayat 3, Alkitab berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalimat ini banyak tidak dimengerti orang. Lebih banyak orang Kristen yang tidak rela kehilangan hidupnya. Padahal Alkitab jelas mengatakan bahwa kamu telah mati. Hal inilah yang sebenarnya dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai kehilangan nyawa. Orang yang rela kehilangan nyawanya adalah
orang yang rela kehilangan kesenangan hidup, yaitu orang yang bersedia dilahirkan baru. Seseorang tidak akan mengalami kelahiran baru kalau ia tidak rela kehilangan segala kesenangan hidup dan kehormatan manusia. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa kelahiran baru bukanlah proses ajaib. Kelahiran baru adalah proses natural yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup orang-orang yang bersedia kehilangan dunia. Dalam proses natural ini, orang percaya dirubah sehingga mengenakan hidup Tuhan. Ini tidak mudah, karena berproses. Ya pasti, kalau kita hidup dalam dosa, ya seperti itu. Ya pasti kan bayang-bayangin nanti kalau kita, oh udah, kamu sudah percaya Tuhan Yesus ya, kamu berubah. Nanti di jalan itu kamu akan bayangin itu. Tetapi sikap kita, karena kita bersama dengan Tuhan, itu bisa kita lewati. Kamu pas bawa motor, lihat kiri kanannya, oh, ada cewek. Enggak, pasti akan lurus lagi ke depan. Walaupun memang kiri kanannya ada yang sweet, tapi dia akan tidak. Sudah selesai, itu masa lalu saya sudah selesai. Nggak mungkin. Pasti kalau kita di sana pasti dosa apa yang kita lakukan itu pasti ada nantinya. Tapi pada saat sudah 2, 3 kali, 4 kali, mungkin pasal 10 kali kau pun dibuat seperti itu, engkau tidak lagi. Enggak, sudah selama 3. Jadi hari ini kalau engkau berjalan dengan Tuhan, aku nggak mau marah-marah lagi. Memang kau bilang nggak marah-marah lagi, nanti gak ditemukan ketemu orang yang buat kita sebel, yang buat kita marah, pasti ditemukan. Mungkin awalnya masih, kamu juga nggak tahu saya ya dulu ya. Tapi datang lagi Tuhan, iya ya, saya jatuh lagi. Tuhan ampuni saya ya. Pas mau ketemu lagi, ada lagi yang begitu. Mulai lagi kita nggak terlalu memikirkan. 3, 4 kali, 5 kali, masa bodoh. Hanya kita di situ kita menang. Mungkin kita sebagai seorang pimpinan pasti juga di bawah kita orang-orang banyak yang senang. Bisa aja dia menciptakan hal yang tidak baik, menginjak harga diri kita. Tapi kita harus nggak perlu lagi tanggapi yang begitu. Sudah selesai. Itu masa lalu saya. Itu masa lalu saya. Saya harus tinggalkan. Gak boleh itu membuat saya tidak bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Kita alami mungkin penyakit, gak hari ini sembuh, tapi ada proses. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pasti melakukan perkara yang kita tidak punya. Saya bisa kesaksian, ini berapa kali saya kesaksikan ini. Waktu orang yang nggak bisa makan nasi, dia kalau pergi kemana-mana dia bawa blender. Kemana-mana, datangnya itu. Jadi kalau makan nasi nggak bisa, harus di blender dulu. Itu saya ketemu di Sumatera. Dulu karena masih agak sering lah, kita ada jalan lah sampai ke Nias. Ya, ada keliling lah di daerah-daerah Danau Toba. Saya kaget, kenapa Bu? Iya, saya nggak bisa makan. Tapi hari itu kita bilang, Bu, mau lepas? Iya, tapi sudah lama. Percaya kepada Tuhan, percaya. Dan memang ada sesuatu yang dia lakukan. Bertobat ya Bu. Saat itu dia nangis, dia bilang saya bertobat. Ya udah, ayo kita berdoa. Gampang Tuhan menyelesaikan. Sebentar selesai
makan pakai nasi, jangan pakai lagi bubur. Saat itu dia makan nasi, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya tidak ada yang suka di dalam Tuhan. Tapi yang membuat suka semuanya itu adalah kita. Karena kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang saya saksikan berkali-kali melalui hidup kami keluarga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kadang-kadang kita kan berpikir kita lebih mengerti kebenaran. Kita pakai logika kita. Kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Hanya diizinkan harus itu semuanya habis. Jadi sebenarnya tidak ada yang sukar di dalam Tuhan kalau engkau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kehidupanmu sudah diperbaharui. Engkau hanya mengikuti Tuhan. Sedikit lagi ya. Firman Tuhan mengatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Apa sebenarnya dimaksud dengan kematian Yesus dalam ayat ini? Dalam 2 Korintus 4 ayat 10. Kematian Yesus menunjukkan pada kepasrahan dari kesediaan Tuhan Yesus, tulus menerima segala penderitaan yang harus dialami demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya. Tuhan Yesus tidak pernah menghindari penderitaan atau kesulitan sebesar apapun demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya. Bisa dimengerti kalau Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, artinya ia tidak memiliki kenyamanan di bumi ini hanya demi melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehidupan Tuhan Yesus seperti kehidupan seorang yang divonis sebenarnya hukuman mati, tinggal menunggu waktu pelaksanaannya. Pengakuan teguhnya adalah bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Kehidupan dengan pengakuan ini membawa diri seseorang dapat menyelesaikan perjuangan penyangkalan dirinya selesai dengan sempurna. Kita mengikuti kehidupan Yesus. Dia harus menyelesaikan tugas yang harus dia emban dari Bapa. Sebenarnya sama dengan itu. Kita bilang mau mengikuti Yesus, ya, pasti ada masalah, ada tantangan. Tapi kalau tantangan itu yang kita buat sendiri, maka kita harus tanggung risiko. Tapi kalau masalah persoalan itu memang diizinkan Tuhan, itu membuat kita semakin kita hanya berpegang teguh kepada Tuhan. Kita hanya berpegang kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong kita, dan Dia akan memberikan kemenangan. Tiba saatnya Dia akan memberikan kemenangan. Mungkin gak di bumi, tapi saatnya engkau kembali, kemenangan besar yang tak terkira itu engkau dapatkan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita angkat satu pujian. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, dengan kebenaran hari ini, mungkin secara kita mendengar itu agak keras, tapi sebenarnya itulah sesungguhnya kehidupan kita. Kalau engkau benar-benar mengatakan bahwa aku mau iring Yesus, apapun yang kau alami, engkau tetap terus berpegang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami Bapa, Engkau yang bekerja, Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap kami, sehingga kehidupan kami semakin hari benar-benar perjalanan hidup kami, bahwa manusia lama kami telah dimatikan, kami mengenangkan manusia baru dalam kehidupan kami. Karena dalam pergumulan dan persoalan, kami percaya ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Mereka yang sakit, kami percaya melalui bilur-bilur Yesus Engkau katakan sembuh. Itu akan terjadi dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Terima kasih untuk firman-Nya. Sementara kita akan menjalankan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur ya Bapa, Engkau telah menyertai kami sampai saat ini ya Yesus. Kiranya sebentar kami ingin menjalankan persembahan ya Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Lili tanggal 11 Juli. Selamat ulang tahun Ibu Yumai tanggal 11 Juli. Selamat ulang tahun Saudara Yason tanggal 11 Juli. Jadi tanggal 11 itu ada 3 orang yang berulang tahun ya. 2 lagi dapat ulasan selesai. Hari ini Bapak putar-putar, selamat ulang tahun Pak. Tuhan memberkati. Mohon maaf kami beserta teman-teman waktu ke rumah Bapak tidak ada. Mau ucapin selamat ulang tahun Pak. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kemarin telah dibentuk panitia Natal. Ketuanya adalah Bapak Simanjuntak, sekretarisnya Bapak Martin, dan bendahara Bapak Yuman. Jadi
bisa langsung menghubungi bendahara, yaitu Bapak Yumai. Ya. Mari bersama kita sukseskan Natal tahun ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kira demikian seluruh rangkaian ibadah dan informasi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya mungkin ada jemaat Tuhan yang belum menyerahkan data, ya, baik nama, tempat tanggal lahir, nomor handphone, silahkan bisa menghubungi Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat dan kerjakan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya kemurahan dan kebaikan Allah, berkat dari Allah dicurahkan atas rumah tangga dan keluarga kami, atas segala usaha dan pekerjaan kami, baik pujian, penyembahan, persembahan, persepuluhan yang telah kami kembalikan kepada Tuhan. Kiranya itu menyukakan dan mempermuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati Ibu Lili, Ibu Yumai, Saudara Yason. Hari ini Bapak Butar-Butar yang Tuhan pertambahkan usia lagi. Kami percaya kehidupan yang baik, pertolongan yang berasal dari Allah terus menyertai mereka, sehingga mereka semakin bertumbuh kuat di dalam anugerah dari Tuhan. Kau memberkati jemaat-jemaat Tuhan, baik Bapak Rudi, Tuhan pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Bagi Opung Bonar, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bapak Edi Paulus, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bapak Butar-Butar, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Omatan Pinio, Tuhan juga lawat dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Nama-nama yang kami sebutkan di hadapan Tuhan, Kau yang hadir secara khusus kepada mereka, lawat berkati, beri kesembuhan yang baru di dalam Engkau. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir pagi hari ini, Kau lawat, Kau berkati mereka. Kau pulihkan, berkati keluarga Bapak Stephen, Ibu Novita. Campur tangan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Lawatanmu, pertolonganmu dinyatakan secara limpah bagi keluarga ini. Terima kasih untuk keluarga Bapak Yumai yang menyediakan segala sesuatu bagi kami hari ini. Tuhan yang memberkati dengan berlimpah keluarga mereka. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada dan tinggal. Kiranya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa